Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu Guru. Saya Brian Krisnaputra dari kelas 8C nomor absen 28 akan mempresentasikan proyek 4 yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu. Namun, supaya tidak ngantuk dan lebih bersemangat, marilah kita mengumandangkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Di masa pandemi, saya menemukan satu hobi, yaitu bernyanyi. Satu macam bentuk pelayanan gereja yang sesuai dengan kegiatan favorit saya di masa pandemi adalah koinonia atau persekutuan. Pertama-tama, saya bisa menghibur diri sendiri dengan bernyanyi. Maka, saya akan merasa tenang. Iman saya juga menjadi lebih kuat ketika saya bernyanyi lagu rohani. Dan saya juga bisa menghibur orang lain. Dengan bernyanyi, saya juga bisa membuat orang lain ikut memuji dan melayani Tuhan dengan mengajak mereka untuk memuji Tuhan. Dan dengan demikian, iman mereka pun bertambah. Serta saya juga bisa berpartisipasi dalam pelayanan gereja dengan mengikuti OMK, yaitu Orang Muda Katolik. Dengan masuk ke divisi KUR, menurut saya, pelayanan gereja Koinonia adalah pelayanan yang paling cocok dengan kegiatan favorit saya. Karena saya bisa melayani orang lain, komunitas, dan gereja, dan melayani Tuhan dengan hanya menyumbangkan sedikit suara saya. Makna yang saya dapatkan dari pernyataan tersebut adalah saya bisa menghibur diri sendiri, orang lain, dan gereja. Ayo memasak. Hidup produktif, mental sehat, hati pun bahagia. Memasak mempunyai berbagai manfaat loh, seperti membuat hati lebih bahagia karena merasa bangga, membuat kita lebih sehat karena masakan yang diolah sendiri, dan terpercaya meningkatkan kreativitas karena memasak membutuhkan proses berpikir tentang resep, perkiraan, dan bahan-bahan tertentu. Memasak pun juga bisa menghasilkan nilai ekonomi atau menghasilkan uang. Lalu selain contoh tersebut, ada pula manfaat yang lain, seperti dilansir dari CNN Indonesia. Faktanya, memasak mempunyai manfaat untuk kesehatan mental, karena adanya berbagai faktor seperti: satu, memberikan rasa bangga. Memasak memiliki efek positif untuk kesehatan mental pada dua cara, yakni proses memasak dan hasil masakan. Memasak memberikan sesuatu yang nyata dari usaha sendiri. Secara psikologi, hal ini dikenal dengan behavioral activation atau aktivasi perilaku. Lalu menjaga kesehatan otak. Kesehatan otak mempengaruhi kesehatan mental. Proses memasak merangsang sel-sel otak tetap aktif sehingga dapat mencegah penyakit Alzheimer. Memasak juga membuat seseorang lebih sadar terhadap apa yang dikonsumsi dan kebersihan pun lebih terjaga baik untuk kesehatan secara menyeluruh. Nah, fakta-fakta tersebut menyatakan bahwa memasak dapat menjaga kesehatan mental dan bisa menghasilkan sesuatu. Sampai sekarang saja sebenarnya masih ada hobi yang lain yang kurang produktif dibandingkan memasak. Jika hobi kita adalah menongkrong dan bertemu orang-orang, kemungkinan besar kita akan menghabiskan uang. Berbeda dengan hobi memasak malah bisa menghasilkan uang dengan berjualan. Kamu tinggal pilih, mau habiskan uang dari nongki atau mau menghasilkan uang dari kegiatan yang disukai. Dan ini adalah SBK dan Inggris saya. Dan ini adalah percakapannya. Mungkin Bapak Ibu Guru tidak bisa membaca atau kekecilan atau kurang tebal. Saya akan membacakannya ya. So far. I feel bored after watching this content. Aha! I have some idea. I will call Thomas to come to the base camp. Hello, Thomas. Hello, Sofa. How are you? Are you still watching TV? Yeah, I feel very bored. Do you have some recommendation? You should try to watch movie from Disney Plus Hotstar and Netflix. Because Disney Plus Hotstar and Netflix have as good content as cinema. Really? I will try.
Thanks for the recommendation. Hi, Sova. How about my recommendation? Very good, Thomas. Thanks for recommendation. Which one do you prefer? Netflix or Disney Plus Hotstar? I prefer Disney Plus Hotstar because Disney Plus Hotstar is cheaper than Netflix. And because I like Marvel Cinematic Universe films, in the Disney Plus Hotstar, there are much more Marvel films than Netflix. No, I prefer Disney Plus Hotstar because the overall content about films is much more than Disney Plus Hotstar. John, hey guys, how is it going? Are you guys debating film platform? For me, cinema is the best quality film in the world because the sound is very good. Actually, guys, I think Netflix and Hotstar are as good as cinema. So it depends on your opinion and preferences. You're right. Let's play football now. Bakat saya mungkin ada pada pembuatan cerita. Walaupun saya tidak ahli dalam menggambar, namun saya bisa membuat cerita dialog komik. Dan itu sangat membantu saya dalam pembuatan proyek komik ini. Pertama-tama saya tidak tahu kalau saya bisa membuat naskah pada komik. Dan saya pesimis. Namun akhirnya saya bisa membuat naskah dengan baik dan cukup berbakat. Dan setelah saya tahu kalau saya bisa membuat naskah dengan baik, saya mengembangkan menjadi naskah yang utuh dan siap untuk pembuatan komik. Dengan adanya bakat tersebut, saya sangat terbantu dalam proyek 4 ini, terutama pada tugas driving question SBK dan bahasa Inggris. Nah, ini adalah PJOK saya. Di sini saya melakukan senam irama. Silakan ditonton, Bapak Ibu Guru. Senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Senam irama juga bisa disebut dengan senam ritmik. Di sini saya melakukan pemanasan. Manfaat senam irama adalah menguatkan otot, memperbaiki bentuk fisik tubuh, memperbaiki keseimbangan fisik, merawat kesehatan tulang, menyehatkan jantung, dan mengoptimalkan fungsi otak. Di sini saya melakukan senam inti. Rangkaian senam irama terdiri dari berjalan, lari di tempat, melompat, lalu ayunan, dan putaran tangan.
Di sini saya melakukan pendinginan. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. When I see you. Nah, itu tadi adalah senam irama saya. Sekarang kita akan lanjut. Nah, ketika saya melakukan gerakan senam irama, maka saya mengeluarkan zat sisa berupa keringat air, seni, atau urin, dan uap air karbon dioksida dari pernafasan. Dan semua zat sisa tersebut pastinya membutuhkan proses mekanisme. Berikut inilah proses pengeluaran zat sisa. Dari keringat. Ketika kita bergerak, suhu tubuh akan meningkat. Karena adanya proses pembakaran kalori atau proses keluaran nutrisi menjadi energi, lalu karena suhu tubuh meningkat, pembuluh darah pun melebar, dan akhirnya karena pembuluh darah melebar, sinyal dari tubuh yang meningkat dikirimkan ke hipotalamus, yang dimana hipotalamus berfungsi sebagai pemberi perintah dalam tubuh. Lalu setelah sinyal dikirimkan ke hipotalamus, enzim pun dikeluarkan. Dan kelenjar keringat mengambil zat garam, lalu pori-pori terbuka, dan akhirnya keluarlah air keringat yang berisi urea, air, dan garam. Lalu di urin. Di dalam ginjal terdapat proses pembentukan urin sebagai berikut. Filtrasi. Di dalam glomerulus terdapat proses penyaringan, dan setelah dilakukan proses penyaringan, diproses filtrasi menghasilkan urin primer yang mengandung asam amino dan juga glukosa. Lalu di reabsorpsi. Di dalam proses ini terjadi penyaringan kembali zat-zat dari urin primer di dalam TKP atau tubulus contractus proxima dan lengkung Henle. Zat-zat dari urin primer seperti glukosa dan protein akan diserap lagi ke dalam tubuh dan akan menghasilkan urin sekunder. Lalu proses yang ketiga adalah augmentasi. Setelah urin sekunder terjadi proses di TKD atau tubulus contractus distal, dan juga terjadi proses penarikan air yang berlebih dari hormon ADH, menarik zat-zat yang tidak berguna seperti urea atau obat dan ditampung di tubulus kolektivus dan akhirnya menghasilkan urin yang sesungguhnya. Lalu ada uap air dari pernafasan. Di dalam proses kita bergerak, kita pasti akan bernafas. Dan ketika oksigen ditarik, maka akan terjadi pembuangan zat-zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, lalu ada IPS. Kegiatan favorit saya atau hobi saya ada lebih dari satu, yaitu bermain game, memasak, bermain musik, bernyanyi, dan menonton film. Saya akan mengambil satu contoh, bagaimana upaya dan strategi saya agar hobi saya dapat menghasilkan nilai ekonomi atau menghasilkan uang. Contoh hobi adalah memasak. Jika hobi saya memasak, maka lama-kelamaan saya pun mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk memasak makanan yang rasanya enak. Jika makanan yang saya masak rasanya enak, maka saya bisa menjualnya
Dan konsumen yang membeli makanan saya pun bisa membagikan pengalamannya kepada orang lain. Hingga akhirnya banyak pelanggan lain berdatangan. Misalnya, saya melatih kemampuan saya untuk bisa memasak dengan baik dan enak. Dan akhirnya saya bisa membuat makanan chicken katsu dengan bahan dada ayam filet, tepung terigu, telur, tepung roti, dan bumbu seperti garam, merica. Asumsi saya, modal yang dikeluarkan adalah 19.000. Dan saya akan jual di harga pasaran chicken katsu yaitu 26.000. Setelah menentukan modal dan harga jual, saya pun mulai membeli gerobak, kompor, banner untuk promosi dan kemasan. Akhirnya pun saya mulai berjualan. Dengan hanya menunggu ada pelanggan, kurang cukup untuk membuat barang jualan laku. Dan perlu beberapa strategi marketing seperti upload barang di sosial media, share barang, jualan, memasukkan barang dagangan ke e-commerce. Dan alasan saya memilih hobi memasak adalah karena saya suka dan ingin lebih mencoba hal baru. Dan peluang saya untuk menghasilkan nilai ekonomi lebih besar. Analisislah hubungan nilai dari ekonomi terhadap kebangkitan nasional dalam hal ekonomi negara Indonesia. Hobi saya yang berpotensi untuk menghasilkan nilai ekonomi adalah memasak. Dan setelah menghasilkan nilai ekonomi, bisa bermanfaat dalam kebangkitan nasional dalam hal ekonomi. A. Menambah lapangan pekerjaan. Dengan saya berjualan makanan, maka saya akan membutuhkan karyawan untuk membantu berjualan. Secara tidak langsung, saya dapat mengurangi sedikit pengangguran di Indonesia. Misalnya, saya berjualan lewat online. Jika makanan saya laku, maka saya akan membutuhkan kurir untuk mengantarkan makanan ke tempat pembeli dan ke toko misalnya. Saya akan menitipkan barangnya. Di mana saya akan menitipkan makanan saya dan juga saya pun jika barang jualan banyak dan ramai, saya tidak mungkin memasak makanan pesanan sendirian. Maka saya pun membutuhkan orang yang membantu saya, yaitu juru masak. B. Bisa memperkenalkan budaya makanan Indonesia dan mencintai produk dalam negeri secara tidak langsung. Dengan saya memadukan makanan luar negeri dengan salah satu ciri khas makanan Indonesia. Contoh, chicken katsu dengan sambal geprek. Dengan saya menambahkan sambal geprek, saya dapat membuat orang-orang walau sedikit cinta terhadap produk dalam negeri. Misalnya, saya ingin sekali memperkenalkan makanan Indonesia kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Saya pun akan memperkenalkannya dengan cara membuat tutorial memasak makanan Indonesia dengan barang-barang dan rempah-rempah khas Indonesia di dalam video YouTube. Lalu, berjualan dengan sistem kerjasama. Dengan adanya kerjasama dalam berjualan makanan, contoh, saya mengajak teman saya untuk bekerja sama dalam sebuah bisnis makanan. Dengan saya yang membuat resep dan teman saya ini menanam modal sebanyak 60%. Sedangkan saya, karena resep dan ide ada dari saya, semua, maka saya hanya akan menanam modal sebanyak 40%. Lalu setelah mendapatkan keuntungan tersebut akan dibagi dua, yaitu masing-masing 50%. Dan juga jika teman saya kebetulan berjualan minuman di sebelah rumah saya, dengan nama minuman A, saya akan membuat toko makanan di tempat berjualan yang sama dan hanya berbeda satu rumah. Saya akan mengajak teman saya dengan membuat promo dalam dua brand. Misalnya, saya akan berjualan susu dalam dua brand. Misalnya, saya akan berjualan menu chicken katsu dan teman saya ini mempunyai menu minuman andalan yaitu es jahe susu. Maka saya akan membuat promo paket dengan harga yang lebih murah daripada beli satu persatu di depan rumah. Nah, ini ada di matematika. Dalam masa pandemi, banyak aktivitas yang dibatasi sebagai upaya untuk memutus jalur penularan virus COVID-19. Namun, hal itu bukan berarti kreativitas kita terhambat. Budi mengisi kegiatan di waktu luangnya saat hari libur dengan bermain layang-layang di halaman rumahnya. Budi menaikkan layang-layangnya dengan benang yang panjangnya 91 meter.
Jarak Budi dengan titik permukaan tanah yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 35 meter. Dan tinggi badan Budi adalah 1,4 meter. Rumus Pitagoras adalah X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu di sini diperhitungkan. X kuadrat sama dengan 91 kuadrat dikurangi 35 kuadrat. Dengan hasil X kuadrat sama dengan 8.281 dikurangi 1.225. Lalu X sama dengan akar 7.056. X sama dengan 84. Lalu, karena ada tinggi badan Budi, sama dengan 8.400 cm ditambah 140 cm. Lalu, menghasilkan 8.540 dibagi 100 karena dibagi jadi meter. Lalu menghasilkan 85,4 meter. Di saat tertentu, saat Budi hendak menaikkan layang-layangnya, Budi melihat dua pesawat melintas di atas gedung pertokoan di sekitar rumahnya. Jarak posisi Budi dari pertokoan tersebut adalah 9 km. Budi menangkap posisi pesawat tersebut dari arah yang sama pada jarak 10 km dan 12 km. Hitunglah perbedaan tinggi kedua pesawat tersebut. Di sini ada ilustrasi gambarnya. Untuk yang A, 10 km. X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. X kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 81. X sama dengan akar 19. Dengan hasil 4,36. Ini untuk yang A. Lalu untuk yang B, 12 km. X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu X kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. X kuadrat sama dengan 144 dikurangi 81. X sama dengan 63 km. Lalu akar dari 63 adalah 7,93. Lalu 7,93 dikurangi 4,36. 7,94 dikurangi 4,36 sama dengan 3,58. Jadi, perbedaan tinggi kedua pesawat adalah 3,58 km. Nah, di sini ada proyek TIK saya. Izinkan saya untuk memberi lihat jumping dino saya. Yang saya namai dengan tag jumping. Di sini setiap lompatan tag terhadap laptop itu mendapatkan nilai 2 poin. Ya, jadi seperti itu. Dengan program seperti ini. Nah, itu dari TIK saya. Uraikan dua nilai yang paling dominan dari pendidikan karakter Tarakanita CC5+ yang saya temukan dalam mengerjakan proyek 4 ini. Dan jelaskan. Yang pertama adalah celebration. Karena proyek 4 ini adalah individual, maka saya harus optimis, berpikir positif, dan gembira menghadapi realitas. Lalu ada conviction. Karena saya sendiri dalam mengerjakan proyek, saya harus konsisten dan memiliki daya juang, dan harus bersikap reflektif apabila ada kesalahan. Kesimpulan dan terima kasih.
Cara saya mengembangkan kegiatan favorit saya menjadi bermakna adalah dengan mempelajari dan juga melakukan kegiatan favorit terus-menerus agar terlihat apakah ada potensi untuk menjadi kegiatan bermakna atau malah membuang-buang waktu saja. Jika dilakukan terus-menerus dan akhirnya pun karena proyek 4 ini, saya tahu mana kegiatan favorit saya yang bermakna. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru presentasi yang bisa saya serahkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Sekian dan terima kasih.